Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik, bertemu lagi dengan Pak Solun dalam mata pelajaran apa? Pendidikan agama Islam. Pada hari ini kita akan mempraktekkan P5 ya. Nanti P5-nya berupa membuat karya seni kolase kaligrafi Asmaul Husna dari cangkang telur ya. Jadi nanti cangkang telur yang sudah kalian bawa nanti akan dibuat bentuk kolase kaligrafi Asmaul Husna. Baik, sebelum kita lanjut pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin dalam berdoa. Sebelum belajar berdoa mulai. Baik. Pada hari ini adakah teman kalian yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Senja. Kenapa Senja? Sakit ya. Oke, mudah-mudahan teman kita, teman kalian yang bernama Senja bisa secepatnya diberikan kesembuhan sehingga bisa berangkat ke sekolah lagi. Amin ya Rabbal. Apakah yang kalian ketahui tentang sampah? Barang yang tidak terpakai. Barang yang tidak terpakai, barang yang tidak berguna, barang yang kotor. Apalagi? Tapi apa coba sampah itu? Sampah itu banyak di sekeliling kita ya, di sekitar kita itu banyak sampah. Nah, sampah itu ada yang bisa dibakar, ada juga yang tidak bisa dibakar, ada yang bisa dimanfaatkan kembali ya, atau kita bisa daur ulang dari sampah itu. Misalnya dengan membuat kerajinan. Sampah itu bisa menghasilkan suatu karya yang berharga atau bernilai ekonomi ya, dapat menghasilkan uang dari sampah itu ya. Kita tahu banyak orang-orang yang rajin itu ya, membuat sampah, mengubah sampah itu menjadi sesuatu yang indah. Contoh, dari sampah itu bisa dibuat kerajinan seperti hiasan dinding, apalagi ada ya hiasan dinding, hiasan jendela. Sampah juga bisa digunakan untuk apa? Bisa dibuat tas. Kalau sampah plastik yang misalnya dari cangkang kopi ya, itu bisa dibikin tas. Ya, bisa juga dibikin karpet dari sampah plastik yang misalnya dari kopi atau dari minuman saset gitu ya, itu bisa dibuat sebuah kerajinan. Selanjutnya, untuk meningkatkan rasa cinta tanah air kita pada bangsa dan negara, makanya kita menyanyikan salah satu lagu nasional. Baik, semuanya silakan berdiri. Berdiri. Bangsa
namanya tepuk P. Oke. Pada hari ini kita akan membuat proyek P5 berupa kolase kaligrafi Asmaul Husna dari cangkang telur. Jadi kita nanti akan memanfaatkan cangkang telur. Kita akan memanfaatkan cangkang telur bekas yang ada di rumah kita, yang ada di sekitar rumah kita, untuk dibuat kolase kaligrafi Asmaul Husna. Jadi nanti cangkang telur yang sudah kalian bawa dari rumah nanti dipotong-potong berbentuk kecil-kecil gitu ya. Nanti ditempelkan dalam sketsa kaligrafi yang ada ya, untuk dibuat kolase Asmaul Husna. Baik, Pak Sol akan bagikan dulu peralatannya ya. Nanti kalian mengerjakan proyek kolase kaligrafinya secara berkelompok. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, tadi kalian sudah mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat proyek kolase kaligrafi Asmaul Husna ya. Nanti ikuti langkah-langkah yang akan disajikan. Sebelum proyek kita mulai, kalian simak terlebih dahulu mengenai pengertian dari sampah ya. Simak video berikut. Sampah dapat didefinisikan sebagai bagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang harus dibuang. Umumnya, sampah berasal dari kegiatan yang dilakukan manusia, seperti kegiatan rumah tangga, perdagangan, industri, pertanian, dan berbagai kegiatan lainnya. Kita pasti sering melihat sampah yang berserakan di sekitar kita, baik itu di pinggir jalan, sungai, hingga di lahan kosong. Padahal membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan aroma yang tidak sedap, banjir, mengurangi kesuburan tanah, hingga menjadi sarang nyamuk. Oleh karena itu, kita harus membuang sampah pada tempatnya dan dipisahkan sesuai jenisnya. Berikut jenis-jenis sampah. Berdasarkan sifatnya sampah dibedakan atas sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik merupakan sampah yang mudah membusuk dan diurai oleh bakteri, jamur, kuman, dan cacing di tanah. Sampah organik biasanya berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Contohnya adalah kotoran hewan, ranting pohon, daun kering, kulit buah, sisa sayur, daging, atau tulang ayam. Sampah organik ini dapat dimanfaatkan menjadi pupuk kompos untuk membantu tanaman tumbuh dengan baik. Sampah anorganik. Sampah anorganik merupakan sampah yang tidak dapat diurai atau tidak dapat membusuk dan akan terus ada di tanah walaupun telah tertimbun tanah selama bertahun-tahun. Contohnya adalah botol plastik, kantong plastik kemasan, kaleng botol, kaca, styrofoam, sikat gigi bekas, dan karet ban. Sampah anorganik ini dapat dimanfaatkan menjadi bahan daur ulang seperti tas, pot, lampu gantung, atau celengan. Berdasarkan wujudnya, sampah dibedakan atas sampah padat, cair, dan gas. Sampah alam. Sampah alam adalah sampah yang berasal dari alam atau terbentuk secara alami. Contohnya adalah dedaunan kering, ranting, kulit kayu, dan buah-buahan yang membusuk. Umumnya, sampah alam tidak menimbulkan masalah karena mudah diuraikan secara alami. 2. Sampah manusia. Sampah manusia adalah sampah yang dihasilkan oleh manusia. Oke, tadi kalian sudah menyimak video
ya. Itu namanya sampah. Nah, sampah itu tadi katanya ada berapa? 3. Satu ada sampah organik, 2 sampah anorganik, dan yang ketiga sampah ketiga. Sampah organik itu sampah yang seperti apa? Sampah yang bisa atau sampah yang mudah terurai. Ulangi. Sampah organik itu sampah yang seperti apa? Sampah yang mudah terurai. Kalau sampah anorganik, ya sampah yang tidak mudah terurai. Sampah organik contohnya apa? Kayu, ranting, sisa buah-buahan yang dapat diurai, daun, apalagi sayur-sayuran. Itu sampah-sampah organik yang bisa terurai dengan sendirinya atau bisa habis dengan sendirinya gitu. Nah, ada sampah anorganik, sampah yang tidak mudah terurai. Contohnya seperti apa? Kaleng, sampah beling, sampah apa lagi? Plastik. Itu sampah plastik kalau tidak kita bakar itu nggak akan habis-habis. Coba kalian pernah nggak menggali tanah lalu ada kantong plastik? Habis nggak kantong plastiknya? Enggak, masih utuh ya, nggak habis. Beda dengan kita misalnya mengubur buah nih, buah mangga kita kubur. Lama kelamaan buah mangganya akan habis terurai gitu ya. Itu bedanya sampah organik dengan sampah anorganik. Baik. Selanjutnya kita akan mengerjakan proyek kolase kaligrafi Asmaul Husna dari cangkang secara berkelompok ya. Tadi bahan-bahannya sudah kalian kumpulkan ya. Nah, ini pasti atas prioritas peralatan bahannya ya. Jadi cangkang telur yang kalian sudah nanti dipotong, cangkang telurnya dipotong, langkah-langkahnya ya. Siapkan sketsa kaligrafinya ya. Lalu nanti sketsanya digunting, ukurannya sesuaikan ya. Lalu sketsanya kalian tempel cangkang telur menggunakan lem ya. Nanti ukurannya, potongan sampahnya menyesuaikan dengan sketsa yang ada. kolase kaligrafi Asmaul Husna. Selanjutnya masing-masing dari kelompok untuk mempresentasikan hasil
karya dari kelompok kalian masing-masing. Baik, dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan untuk presentasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demi Apakah presentasi dari kelompok 1 sudah sesuai? Sudah cukup bagus kelasnya ya? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi Kolase kaligrafi. kolase kaligrafi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya anak-anak sekalian, tadi kalian sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok, yaitu membuat karya kolase kaligrafi Asmaul. Nah, kerja kelompok kalian sudah cukup bagus ya, sudah bisa menghasilkan karya kolase kaligrafi Asmaul Husna. Artinya apa? Bahwa sampah itu bisa didaur ulang menjadi sebuah karya seni yang indah, dan juga apa? Karya seni yang indah dan juga bagus, dan juga bisa bernilai ekonomi bagi karya seninya yang sudah sangat bagus, bisa dijual sehingga menghasilkan uang. Nah, itu manfaatnya kita mendaur ulang sampah yang bisa dimanfaatkan untuk membuat karya seni. Salah satunya tadi yang kalian buat adalah karya seni kolase kaligrafi Asmaul Husna. Intinya sampah itu harus bisa kalian kelola atau kalian daur ulang menjadi apa? Menjadi sebuah kerajinan atau karya seni. Di rumah banyak kan, di lingkungan kita sampah-sampah, dipilih ya mana yang organik, mana yang inorganik, mana yang bisa dimanfaatkan untuk dibuat sebuah karya seni yang bernilai ekonomi dan juga karya seni yang indah dan nanti bisa dijual ya. Baik anak-anak semua, cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang tadi kita lakukan bersama bermanfaat
dan kedepannya kita bisa memanfaatkan sampah dengan bijak sehingga tidak terjadi lagi yang namanya sampah yang berserakan atau sampah itu bisa mengakibatkan banjir, apalagi ya bisa menjadi apa? Sampah itu bisa menjadi polusi bagi masyarakat kalau tidak dikelola dengan baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah. Jangan lupa di rumah tetap belajar menjaga kebersihan dan juga buang sampah pada tempatnya. Akhirul kalam, akhir kata, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum